kembali lagi bersama saya Diah Adhikara. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih mengatasi kegugupan ketika berbicara di muka publik, dan juga bagaimana kita melatih vokal kita supaya menghasilkan suara yang baik. Nah, yang bisa dilakukan yang pertama adalah dengan melakukan persiapan yang matang. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan latihan pernafasan dan juga pemanasan serta olah suara. Dan yang terakhir adalah berlatih dan terus berlatih. Ternyata banyak orang yang beranggapan berbicara di muka publik adalah suatu ketakutan terbesar bagi mereka. Karena banyak mata yang melihat, center of attention itu membuat beberapa orang menjadi gugup. Ternyata kegugupan seperti itu adalah sebuah hal yang wajar karena semua orang juga mengalaminya. Tapi bukan berarti kita bisa menyerah begitu saja karena ini semua bisa diatasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan persiapan matang. Benjamin Franklin pernah berkata, "By failing to prepare, you are preparing to fail." Atau kalau kita gagal melakukan persiapan yang matang, kita baru saja mempersiapkan kegagalan. Nah, ini menjadi satu hal yang harus diingat terus nih buat teman-teman semua, bahwa kita juga harus melakukan persiapan dengan melakukan banyak hal. Seperti misalnya, kita harus melakukan riset atau analisis audiens dan analisis situasi. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Dengan mengurangi ketidakpastian yang ada sebelum kita berbicara, itu akan membuat kita menjadi lebih yakin dan lebih nyaman serta lebih pede. Nah, hal yang dilakukan untuk melakukan analisis audiens salah satunya adalah mengetahui secara demografi, psikografi, dan juga seberapa jauh pengetahuan audiens dan sikap audiens terhadap topik yang akan kita bawa. Apakah audiens ini sudah tahu banyak atau sama sekali tidak tahu dengan topik yang kita sampaikan? Tentu ini akan mempengaruhi tujuan berbicara kita kan. Kalau misalnya audiensnya sama sekali belum tahu tentang pembahasan hal ini, maka yang bisa kita lakukan adalah hanya menyampaikan informasi yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu banyak, agar audiens juga tidak pusing gitu ya, atau pembahasan kita mudah dimengerti. Tapi kalau audiens ini nih sudah cukup expert, nah kita harus memberikan fakta data terbaru yang jauh lebih mendalam agar audiens tidak merasa bosan karena sudah pernah mendapatkan informasi yang sama. Lalu analisis situasi ini menjadi penting. Apakah acaranya formal atau non formal? Karena itu akan mempengaruhi how to say dalam pemaparan materi dan akan mempengaruhi penampilan kita. Lalu juga apakah acaranya indoor, outdoor? Lalu seperti apa format duduknya? Apakah teater, apakah classroom, apakah round table? Itu akan mempengaruhi. Karena beberapa bentuk pengaturan meja itu akan menyulitkan untuk dilakukan diskusi. Seperti teater misalnya, yang tidak ada meja, yang tempatnya mungkin menjadi lebih padat, itu akan menjadi lebih sulit jika kita ingin melakukan atau mengajak kegiatan diskusi. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk round table, U-shape gitu ya, itu akan lebih mudah untuk dilakukan diskusi. Lalu yang kedua, itu adalah dengan melakukan pemanasan dan olah suara. Nah, siapa yang bilang berbicara di muka publik tinggal udah ngomong aja? No, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegugupan itu adalah melakukan pemanasan seperti kita mau berolahraga. Pastikan melakukan gerakan kepala, leher, supaya leher dalam kondisi rileks. Bahu, tangan, badan kaki, pinggang terus dilakukan pemanasan. Lalu Mbak Diah, maksud kita mau gerak-gerak ketika kita menunggu giliran maju? Tidak perlu gerak-gerak yang terlalu heboh kayak kita mau senam zumba gitu kan. Kita bisa aja sambil misalnya gini-gini di kursi, gini. Intinya apa sih? Supaya ketika kita sambil menunggu di ruangan ber-AC, kita duduk, kan kondisi badan itu kayak kaku. Dan padahal abis itu kita diajak untuk berbicara di muka publik, di mana kita akan muncul demam panggung. Nah, badan-badan yang kaku dingin ini akan memperkeruh atau bahkan memperkuat rasa gugup sebelum kita perform. Jadi kita harus membuat hangat dulu nih tubuhnya. Bisa dengan menggunakan permainan jari gitu ya, tangannya digini-giniin, kaki kita gerak-gerakan sedikit, sambil duduk bisa kita lakukan. Nah, lalu yang kedua adalah dengan melatih suara yang muncul, pemanasan suara dan muka. Kita bisa mempraktekkan lion face. Lion face itu seperti ini. Membuka mulut seperti macan, harimau ya. Jadi kayak singa, lion itu singa ya. Jadi membuka seperti singa kayak. Nah, itu sebenarnya untuk
biar pipi kita, rahang kita itu nggak kaget atau lebih lentur gitu sebelum perform. Lalu sebenarnya harus berlatih atau belajar humming. Nah sebelum pada saat pemanasan kita bisa humming, nggak usah kenceng-kenceng hummingnya, cukup nggak usah terlalu kenceng banget, pasti nggak kedengeran kan. Jadi ketika kita duduk, kita tetap harus melatih suara kita sebelum perform supaya suaranya tidak kecetit gitu atau tercekat atau membuat kita kaku otot tenggorokannya. Jadi salah satunya setelah lion face, humming, kita bisa membuat artikulasi dengan melatih artikulasi dengan A, I, U, E, O. Harusnya memang A, I gitu, agak dihentak. I, E, O. Jadi mulutnya itu nggak boleh yang A, I, nggak boleh dimanis-manisin karena ini bagian dari pembelajaran untuk melatih artikulasi dan pemanasan supaya pipi-pipi kita, rahang-rahang kita ini nggak kaku dan juga udah ready to speak gitu ibaratnya. Jadi kalau nggak mau ada suara ya cukup gitu. Jadi nggak usah pakai A, tapi mulutnya dibuka aja. Nah itu biar rahang kita juga jadi fleksibel. Lalu atur nafas ya, jangan lupa. Karena ketika kita gugup, jantung kita berdegup kencang ya, duk 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 duk. Nah, salah satunya yang dilakukan adalah mengatur nafas. Kalau teman-teman sudah pernah melatih yoga, itu sangat bagus sekali. Jadi tarik nafas lewat hidung, ditahan sebentar, terus dibuang. Diulangi sampai 5 kali hitungan. Itu memang bisa membuat kita jauh lebih rileks. Nanti setelah semua persiapan pemanasan siap, lalu kita tidak lama dipanggil untuk berbicara di muka publik, pastikan berjalan dalam kondisi relax, stop dulu di depan audiens, stare dulu, lihat-liatin dulu, baru senyum, sambil senyum dan mulai bicara. Jadi jangan jalan terus di depan audiens, belum di depan audiens set gitu udah ngomong gitu. Jadi pastikan dengan begitu itu sebenarnya menunjukkan kredibel ya, karena orang yang berbicara itu lebih pede. Dia orang udah pede nih, udah nyaman, dan buat kita juga nggak jadi lebih gugup. Lalu yang ketiga, pastikan untuk berlatih dan terus berlatih. Nah, berlatih berbicara public speaking itu harus di mana saja, terutama ketika kita berada di kelas. Ketika ada kesempatan bertanya, ketika ada kesempatan untuk presentasi, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kalau kita sebelum performs, kita harus berlatih dengan cara menggunakan stopwatch untuk menentukan durasi supaya kita nggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Lalu kita juga bisa berbicara di depan cermin untuk melatih ekspresi kita, gesture kita atau gestur kita, dan juga untuk melatih keluasan penampilan kita. Yang paling penting dalam penampilan itu, dalam berbicara di muka publik adalah luwes. Jadi nggak yang kaku jekekeng gini, tapi harus ada gerakan yang natural. Nah, berlatih yang paling penting juga itu di hadapan audiens sungguhan. Jadi misalnya di rumah ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, minta mereka menjadi audiens. Lalu teman-teman performs di depan keluarga, lalu minta masukan dari mereka. Wah, itu malah tambah deg-degan nih karena kita kenal. Iya, tapi itu akan lebih baik buat penampilan kita karena kita akan mendapatkan masukan. Oh, tadi masih terlalu cepat. Oh, tadi terlalu lambat. Nah, itu yang akan kita dapat sehingga kita bisa memperbaiki pada perform sesungguhnya. Nah, itu tadi ya bagaimana cara teman-teman mengatasi kegugupan ketika berbicara di muka publik, serta bagaimana kita latihan olah suara. Pastikan untuk persiapan sematang mungkin, baik terkait analisis situasi, analisis audiens, maupun pembuatan materi. Lalu yang kedua, melakukan pemanasan dan olah suara. Jangan lupa untuk berlatih menggunakan pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Dan yang terakhir, berlatih dan terus berlatih. Karena tempo kegugupan itu baru akan tertembus ketika teman-teman sudah melakukan lebih dari 8 kali perform public speaking di depan banyak orang. Sekian dulu buat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! AKRP, Be Creative People.